Qarun dikenal sebagai orang terkaya dan paling berpengaruh. Namun siapa sangka nasab Qarun begitu dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah cucu dari Qohas bin Lewi yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam dan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dalam garis keturunan, nama lengkap Qarun adalah Qarun bin Yashar bin Qohas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Tak heran jika darah para nabi mengalir di tubuhnya dan ia tumbuh menjadi sosok yang istimewa. Menariknya, Qarun bukan hanya kaya raya, tapi juga dikenal sebagai seorang yang memiliki keindahan suara luar biasa dalam membaca kitab Taurat. Begitu merdunya ia diberi julukan Al-Munawwir yang berarti yang bercahaya. Para ahli tafsir seperti Qatadah, Muqatil dan Al-Kalbi sepakat bahwa Qarun adalah salah satu pembaca Taurat terbaik setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Suaranya mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya, membuatnya menjadi figur yang dihormati di kalangan Bani Israel. Namun sahabat umat Muslim, di balik segala keistimewaan itu, ada kisah pilu yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Qarun yang memiliki kekayaan melimpah berupa emas, perak, dan permata, mulai lupa pada sang pemberi nikmat. Bahkan kunci-kunci gudang tempat menyimpan hartanya begitu berat hingga memerlukan sekelompok orang kuat untuk mengangkatnya. Kisah ini tidak sekadar menceritakan perjalanan seorang manusia dari miskin menjadi kaya, tapi juga bagaimana kekayaan bisa menjadi ujian yang menggiring seseorang pada kehancuran. Di sebuah perkampungan kecil Bani Israel, Qarun kecil tumbuh dalam kemiskinan. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk sederhana di pinggiran desa, dengan atap yang sering bocor dan dinding yang rapuh. Ayahnya seorang pengembala, sementara ibunya pembantu di suatu rumah bangsawan yang memberinya upah untuk keperluan makan sehari-hari. Suatu sore Qarun kecil duduk di sudut rumah yang gelap, memegang perutnya yang keroncongan. Ia menggenggam tangan ibunya yang kasar akibat pekerjaan berat. "Ibu, kapan kita akan makan lagi?" tanyanya dengan suara lirih. Ibunya tersenyum lemah, meski matanya berkaca-kaca. "Kita harus bersabar, nak. Besok pagi, ibu akan mencoba berbicara kepada majikan ibu untuk meminta sia-sia makanan untuk kamu makan dan saudara-saudaramu. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi rezeki bagi hambanya yang bersabar." Meskipun hidup dalam kemiskinan, Qarun tumbuh menjadi anak yang rajin beribadah. Ia sering membantu ayahnya menggembala, mencuci pakaian bersama ibunya, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kemiskinan mengajarinya nilai kerja keras, kesabaran, dan harapan. Ketika Qarun beranjak dewasa, ia dikenal memiliki suara yang indah dan kemampuan membaca kitab Taurat dengan penuh penghayatan. Suaranya yang merdu menarik perhatian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, yang kemudian mengajaknya untuk belajar langsung dari mereka. "Qarun, kau memiliki bakat yang luar biasa," ujar Nabi Harun alaihissalam suatu hari. "Gunakanlah suaramu untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak orang-orang Bani Israel kembali kepada Allah." "Aku merasa terhormat bisa belajar dari kalian berdua," jawab Qarun dengan penuh rasa syukur. Bersama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Qarun membantu berdakwah di kalangan Bani Israel. Suaranya yang merdu saat membaca Taurat mampu menggugah hati banyak orang, membuat mereka menangis dan terinspirasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dihormati karena suaranya yang merdu dan perannya dalam dakwah, Qarun masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Setelah menikah dan memiliki banyak anak, ia mulai merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari Qarun menemui Nabi Musa alaihissalam. Di sebuah lembah yang tenang, ia menunggu hingga Nabi Musa selesai bermunajat. "Assalamualaikum, wahai sepupuku Musa," sapa Qarun dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam Qarun, ada apa kau datang menemuiku?" tanya Nabi Musa dengan lembut. Qarun menarik napas panjang. "Wahai Musa, aku ingin memohon sesuatu kepadamu. Doakanlah aku agar Allah memberiku kekayaan. Aku ingin membantu keluargaku keluar dari kemiskinan, dan aku berjanji akan menggunakan kekayaan itu untuk mendukung dakwah kalian dan membantu kaum Bani Israel." Nabi Musa alaihissalam menatap Qarun dengan tatapan penuh perhatian. "Qarun, ingatlah bahwa kekayaan adalah ujian. Banyak orang yang tidak sanggup menghadapi ujian ini.
Apakah kau yakin bisa menjaga janjimu? Aku yakin, wahai Musa. Aku tidak akan melupakan Allah jika Dia memberiku kekayaan, jawab Qarun dengan penuh keyakinan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu dikabulkan. Dalam waktu singkat, hanya beberapa bulan, Qarun mulai melihat kekayaannya bertambah. Ternak-ternaknya berkembang biak dengan cepat, hasil panennya melimpah, dan ia mulai membeli banyak emas, perak, batu rubi, batu permata, berlian, serta perhiasan lainnya. Kesuksesan Qarun sampai dia membuat gudang-gudangnya penuh dengan harta. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai salah satu orang terkaya di Bani Israel. Namun, kekayaan itu mulai mengubah dirinya. Awalnya, ia masih rajin beribadah. Namun, lama-kelamaan, waktu ibadahnya mulai berkurang. Qarun, tidakkah kau ikut ibadah berjamaah? Tanya seorang tetangga suatu hari. Aku sibuk mengurus ternak. Lagi pula, aku bisa berdoa sendiri di rumah, jawab Qarun dengan nada acuh. Hari demi hari Qarun semakin sibuk dengan hartanya. Ia mulai melupakan janjinya kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kekayaannya terus bertambah, sikap Qarun berubah total. Ia menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Semua yang aku miliki ini adalah hasil kerja kerasku. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun, bahkan pada Musa atau Tuhan sekalipun, katanya dengan angkuh kepada para pekerjanya. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka berbisik-bisik tentang Qarun yang dulu rendah hati, rajin ibadah, tetapi kini menjadi congkak. Namun Qarun tidak peduli. Ia terlalu sibuk memamerkan hartanya. Pada suatu hari Nabi Musa datang menemuinya. Qarun, tidakkah kau ingat janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekayaan ini adalah ujian. Bersyukurlah kepadanya dan jangan lupakan kewajibanmu sebagai hamba, tegur Nabi Musa dengan penuh kelembutan. Namun Qarun hanya tertawa. Musa, aku berhasil karena kecerdasanku, bukan karena doamu atau bantuan Tuhanmu. Jangan mengajariku bagaimana cara hidup. Mendengar itu Nabi Musa hanya menghela napas. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, Qarun, ucapnya sebelum pergi. Harta Qarun terus bertambah, tetapi ia semakin jauh dari Allah. Ia mulai berfoya-foya, mengadakan pesta mewah, mengundang para bangsawan, dan mengejek orang-orang miskin. Pada suatu pesta, seorang tamu bertanya, Qarun, bagaimana kau bisa begitu kaya? Qarun menjawab dengan sombong, ini semua karena aku bekerja keras. Orang miskin tetap miskin karena malas. Ucapan itu membuat banyak orang merasa terluka, namun mereka tidak berani melawan Qarun. Kekayaannya begitu melimpah ruah sehingga kunci-kunci penyimpanan harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Allah berfirman, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Di lembah subur yang dikelilingi bukit-bukit hijau, Qarun berdiri memandangi ladang-ladang emasnya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Gudang-gudang megah dengan pintu-pintu besar dari besi berdiri kokoh seperti benteng pertahanan. Kunci-kunci gudang itu begitu berat hingga dibutuhkan beberapa pria kekar untuk membawanya. Para pekerja tampak sibuk memindahkan peti-peti berisi emas, perak, dan permata ke dalam gudang. Bau kekayaan memenuhi udara, tetapi bagi Qarun, kekayaannya adalah kebanggaan yang tak terbendung. Ia sering memandang harta bendanya sambil bergumam sendiri. Ini semua hasil kerja keras dan kepintaranku. Tidak ada yang setara denganku. Namun kekayaan yang melimpah itu tidak hanya membuat Qarun puas, tetapi juga sombong. Ia mulai memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang miskin yang datang meminta bantuan kerap diusir dengan kata-kata kasar. Pergi dari sini, bentaknya suatu hari kepada seorang ibu tua yang memohon sepotong roti untuk anak-anaknya. Apakah aku bekerja keras untuk memberi makan orang seperti kalian? Pergilah dan carilah nasibmu sendiri. Ibu tua itu menunduk penuh kesedihan.
Air matanya menetes ke tanah. Allah tidak tidur, Qarun. Dia menyaksikan segalanya. Namun kata-kata itu hanya dianggap angin lalu oleh Qarun. Tak cukup dengan kesombongannya, Qarun mulai memamerkan kekayaannya dengan cara yang mencolok. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengadakan pawai besar di tengah kota. Kereta-kereta kuda dihias dengan emas, sementara para pembantunya mengenakan pakaian sutra yang dihiasi perhiasan mahal. Qarun sendiri tampil dengan pakaian berkilauan yang memantulkan sinar matahari, membuatnya terlihat seperti raja berjalan dalam lingkaran cahaya. Di sepanjang jalan, orang-orang berkumpul untuk menyaksikan pemandangan itu. Bisik-bisik penuh iri terdengar dari kerumunan. "Lihatlah kekayaan Qarun," ujar seorang pria. "Betapa beruntungnya dia. Andai aku memiliki setengah dari apa yang dia miliki, hidupku pasti sempurna." Namun tidak semua orang terpesona oleh pawai tersebut. Seorang lelaki tua bijak berdiri di tepi jalan, memandang pawai itu dengan wajah serius. "Kekayaan ini bukan berkat, tapi ujian," gumamnya. Bila Qarun tidak sadar, ujian ini bisa menjadi kehancurannya. Setiap malam setelah pawai, Qarun duduk di ruang pribadinya yang penuh dengan perhiasan. Ia menghitung hartanya dengan penuh kepuasan tanpa menyadari bahwa ia semakin jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu pagi yang cerah, Nabi Musa alaihissalam datang kembali ke rumah Qarun. Rumah itu seperti istana dengan gerbang tinggi yang dijaga oleh para pengawal. Setelah melewati pengawasan ketat, Nabi Musa akhirnya diizinkan masuk. Qarun menyambut Nabi Musa dengan senyum sinis. "Apa yang membawamu ke sini lagi, Musa?" tanyanya sambil duduk di atas kursi emas. "Apakah kau ingin mengajarkan sesuatu tentang zakat lagi?" Nabi Musa tetap tenang. Dengan suara lembut tetapi penuh ketegasan, ia berkata, "Qarun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kekayaan yang melimpah sebagai ujian, bukan untuk dibanggakan. Apakah kau tidak ingat bahwa kau adalah bagian dari kaumku? Bukankah kau seharusnya menggunakan kekayaanmu untuk membantu mereka yang membutuhkan?" Qarun tertawa keras. "Kaumku, mereka hanyalah beban. Aku mendapatkan semua ini dengan kerja keras dan keahlianku sendiri. Mengapa aku harus berbagi dengan mereka?" Nabi Musa menatap Qarun dengan penuh iba. "Apakah kau lupa bahwa segala sesuatu datang dari Allah? Kekayaanmu hanyalah titipan. Kau diminta untuk bersyukur dan berbagi, bukan untuk bersikap sombong." Qarun berdiri, wajahnya memerah karena marah. "Cukup Musa, aku tidak butuh nasihatmu. Semua ini adalah hasil usahaku, bukan pemberian Tuhanmu." Nabi Musa menghela napas panjang. "Qarun, aku memperingatkanmu, kesombonganmu akan membawa kehancuran. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan melupakan hak orang lain." Namun, Qarun tidak peduli, ia justru mengeraskan hatinya. Dalam benaknya, ia merasa bahwa dirinya lebih pintar dan lebih hebat daripada siapapun, termasuk Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qashash 77. Setelah Nabi Musa pergi, beberapa tetua dari kaum Bani Israel mendatangi Qarun. Mereka mencoba menasihatinya dengan cara yang lebih halus. "Qarun," ujar salah satu dari mereka, "kekayaanmu bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat jika kau menggunakannya dengan benar. Berbagi tidak akan membuatmu miskin. Sebaliknya, itu akan memberimu keberkahan." Namun Qarun hanya tersenyum dingin. "Kalian tidak mengerti, kekayaan ini adalah buktiku bahwa aku lebih unggul. Aku tidak akan membuang-buang hartaku untuk orang-orang yang lemah." Tetua itu menundukkan kepala, kecewa karena Qarun tidak mendengarkan. "Semoga Allah membuka hatimu sebelum terlambat," katanya sebelum pergi. Qarun ternyata tidak dapat menerima nasihat-nasihat itu. Bahkan ia tidak mengakui bahwa segala kekayaan yang dimilikinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku.
Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 78.